Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Mahindra Scorpio Pickup 4x4 Double Cabin tahun 2020. Dan mobil ini itu merupakan salah satu best bargain double cabin yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Karena secara ukuran dia sangat masif gitu ya. Baknya itu melebihi ukuran kompetitornya. Dan secara harga dia justru yang paling terjangkau untuk double cabin 4x4 dibanding Hilux, Triton, apalagi yang Ono yang di belakang. Dan tentunya mobil ini di India itu udah sangat teruji ketangguhannya. Kita sudah sangat interested banget untuk mencari tahu double cabin asal India yang terkenal tangguh dan VJ approved ini. Kalau gitu, tanpa babi bu lagi, kita ulas luar dan dalam Start Your Engine. Mantap. Eksteriornya secara overall memang terkesan sangat retro dan masih India banget desainnya. Namun parasnya yang tinggi, mengotak dan sangat panjang membuatnya tampil sangat gagah. Nah Tojagis, berhubung unit press car dari si Mahindra Pickup ini memang cukup langka, dan apalagi yang ini warna merah, mungkin yang pertama di YouTube untuk kita ulas berwarna merah karena sisanya kan warna putih. Jika kalian pengen lihat test drive-nya atau bagaimana keadaan mobil ini pas dibawa adventure, kalian bisa cek channelnya Aspros Auto karena ini udah dibawa oleh Kang Ijan dari Aspros untuk bertualang bersama dengan tim Mahindra gitu ya. Tapi sekarang kita akan kupas impressionnya mulai dari eksteriornya dulu. Dan di belakang sini memang eksteriornya terlihat lebih utilitarian mungkin ya, karena nggak ada styling yang buat dia terlihat kece atau gimana gitu, bener-bener. Jadi pertama-tama ada tulisan Mahindra Pickup di sini, tapi pick-nya tuh nggak pakai C, jadi bukan backup, tapi pick, pantai indah kapuk up gitu ya. Oke. Ada emblem S6, bukan dari Samsung gitu ya S6, tapi S6 ini menandakan bahwa mobil ini sudah 6 speed gitu ya, cukup oke lah. Dan tentunya badging Mahindra yang paling besar itu ada di bagian belakang sih, dibentuknya stiker seperti ini. Untuk yang warna merah, dia stikernya berwarna kayak putih kesilveran gini ya. Dan untuk mobil yang berwarna putih, dia stikernya berwarna merah. Bumpernya tuh dia besi, jadi memang kalian boleh tes airbag atau tabrakin LCGC ke sini, pasti kaliannya yang hancur karena ini solid banget gitu ya. Dan ini pun tetap dikasih kayak plastik protektor gini, jadi kalau kalian pengen manjat ke atas dengan cara nginjek step di bagian sini atau di bagian sini, bumpernya tetap aman. Lengkap dengan 2 buah reflektor di bagian bawah sini juga. Dan masuk ke bagian taillights, bohlam semua gitu. Tapi yang kita suka, ini udah standar Eropa karena udah ada rear fog lamp. Layoutnya sendiri, lampu mundur di bagian sebelah kirinya. Untuk sebelah kanan, dia tidak ada lampu mundur. Di sini ada lokasi untuk rear fog lampnya. Dan masuk ke bagian samping yang benar-benar mempertegas bahwa mobil ini adalah 4x4. Tentunya ada stiker 4x4 di bagian belakang sini, bentuknya kayak dekal gitu ya. Dan ini pun ada aksen mudnya gitu yang bikin dia terkesan lebih off-roady. Dan memang untuk Mahindra Scorpio Pickup seperti ini di Indonesia itu hanya ditawarkan untuk varian 4x4 aja. Jadi no banci-banci di sini. Nice. Kemudian di sini juga di bagian mulut baknya tuh ada kayak tethering hooks gini ya buat kalian ngiket terpal gitu. Di belakang dia setupnya memang kaki-kakinya masih tear down ya, tapi itu masih sangat wajar banget karena kan ini lebih untuk niaga dan utilitarian gitu. Ini ada aksen di bagian pilar yang terlihat seperti air hole gitu ya, walaupun ini sebenarnya ya hanya hiasan aja, tapi di sini ada busa-busa gitu. Jadi sebenarnya ini bolong mungkin untuk pertukaran udara atau gimana. Proporsi mobil ini tuh agak-agak lucu gitu. Jadi bagian depan dan belakangnya itu agak-agak membulat sedikit gitu, tapi kabinnya itu kotak dan tegak banget. Dia sudah pakai model grip type warna body seperti ini, jadi terkesan cukup modern, nggak yang asal hitam doang kayak Ranger tipe bawah yang di situ. Bawah lagi di sini ada footstep karena memang naik mobil ini tuh lumayan tinggi. Ground clearance-nya
itu ada di 230 mm, jadi memang yang nggak pendek gitu ya. Bagian spionnya sendiri memang dia masih model penyet ya, tapi ya lagi-lagi kan untuk fungsi niaga begini justru lebih durable, nggak ada motor yang rusak, dan pengaturannya di dalam masih model joystick analog PS gitu ya, yang dipecat, yang ditoel-toel gitu. Lampu sein yang biasa ditaruh di bagian spion sini memang dia masih nggak ada, dia masih di fender sini, warnanya amber seperti mobil yang agak jadul. Ada hiasan kayak a fake air hole gitu ya di sini kan, model-model cuttingan gini, dan di sini ada badge M-Hawk karena memang mesinnya sendiri dia pakai M-Hawk, mesin rancangan Mahindra sendiri ya, jadi dia nggak outsource mesin dari yang lain, benar-benar in-house, really nice. Very nice. Nah, masuk ngomong bagian kaki-kakinya, di sini ada yang cukup unik nih, karena kalau kalian beli Mahindra Scorpio itu sebenarnya kalian mendapat dop ya, dopnya sendiri tampangnya seperti ini. Iya, dia cukup simple, palang 5 warna single tone silver gitu ya. Namun gue pribadi sih lebih prefer tampang yang seperti ini. Iya, jadi tanpa dop, dia benar-benar stylish gini aja, pelek kaleng. Jadi kelihatan lebih buff dan lebih tough dan sesuai dengan kodrat mobilnya gitu ya. Lebih keren menurut gua sih. Dan ini sendiri yang bikin dia makin keren itu stylishnya ini, itu tuh kayak dia tuh nggak hitam ya. Rata-rata kalau stylish hitam aja gitu kan. Ini pelek kalengnya tuh kayak dicat kayak gunmetal tua gitu. Jadi ada abu-abu-ish dikit gitu ya, yang bikin dia tuh tampangnya lebih gahar lagi. Plus di sini juga di bagian tengahnya ada tulisan 4-wheel drive gitu ya. As if ini kurang jelas gitu. Jadi ada tulisan 4-wheel drive di sini. Dia pakai ban yang masih India juga secara origin karena dia pakai JK Tire dengan tipe Elanzo Supra. Iya. Dengan ukuran 24575 R16, jadi pelek ring 16 inci ya, memang agak kecilan, tapi untuk fungsi itu cukup aja. Ini pun pengereman di depan sudah cakram, di belakang masih tromol. Dan secara teknologi udah ada ABS, jadi menurut gue ya udah cukup oke lah untuk mobil yang niaga seperti ini. Dan sampai kita ke fascia depan dari si Mahindra Scorpio Pickup tahun 2020. Dan kalau dilihat dari depan sini, nah mungkin ada beberapa yang mikir kayak, oh ini fake hood scoop ala-ala gitu kan, tapi bukan. Jadi ini hood scoop asli, karena memang mobil ini dia top mounted intercooler, alias di bagian sini ngadep ke atas, jadi ngambil asupan udaranya dari bagian sini. Wow. Grillnya sendiri dia khas dengan grill desain Mahindra yang kayak ada taring-taringnya gitu ya. Dan ini pun mirip seperti contohnya Mahindra Marazzo yang MPV gitu, yang terinspirasi dari Hiu, itu juga seperti ini. Hiasan chrome-nya sederhana banget, dia cuma satu strip di sini aja, dan itu kita suka, bikin mobilnya tuh nggak norak, bagus. Ke bawah lagi, kayak kita bilang, jadi ini tuh airdam-nya sama, ada hiasan honeycomb kayak begini, sampai melet ke samping sini, itu juga masih hiasan honeycomb, walaupun di samping sini dia cetakan waffle karena nggak bolong. Tapi at least fog lamp dia udah included, jadi udah oke lah. Masih kristal multireflektor di bagian sini halogen. Dan bagian lampunya 3-dimensional banget gitu ya, dia dalam banget gitu. Dan ini dalamnya tuh kayak hiasannya warna gloss black dengan garis-garis desain warna chrome yang kesannya tuh niat. Jadi nggak cuma kayak lampu doang, padahal kan mobilnya kan mobil niaga gitu ya. Dan ini pun walaupun teknologi masih bohlam semua, contohnya kayak ini proyektor halogen gitu, lampu high beamnya pun di sini multi reflektor juga halogen, dan lampu sennya di sini masih yang mica burem amber gitu, jadi terkesan agak jadul. Tapi yang kita suka udah ada teknologi follow me home, jadi ya oke lah untuk mobil seperti ini dapat follow me home cukup canggih. Dan secara overall tampang dari si Mahindra Scorpio Pickup ini memang dia masih terkesan retro, masih terkesan agak boxy dan jadul di beberapa areanya gitu ya. Tapi cukup wajar karena ini sendiri dia merupakan masih generasi pertama. Iya, jadi dari tahun 2000-an masih seperti ini, dan dia umurnya hampir 1 abad gitu ya, makanya dia belum berubah dan masih kesan jadulnya tuh ada. Tapi untuk niaga, untuk fungsi dan untuk fitur sepertinya ya udah cukup modern dan udah bisa banget bantuin kalian untuk menerobos tempat-tempat yang mobil ini biasa dilakukan untuk merobos, yaitu off-road dan hutan-hutan di India. Interiornya didominasi dengan plastik super tebal khas mobil India, namun yang kita suka, seperti Bluetooth dan AC untuk row kedua, membuatnya lumayan nyaman untuk dibawa belusukan. Nah, pas mau masuk ke interiornya, pertama-tama yang berkesan adalah pintunya, karena seperti yang kalian tahu, baja India tuh kan tebel-tebel gitu ya, mobil India itu pintunya pasti terasa sangat berat dan sangat padat kayak gini ya. Ini kita cukup suka karena rasa itu tangguh gitu, walaupun untuk naiknya dia nggak ada grab handle di sini, jadi kalian harus narik badan sendiri, tapi at least dapat footstep di bagian bawah buat bantu kalian cukup naik gitu. Dan pas kita mau tutup,
ini juga sensasinya tuh kayak kalau kalian pernah buka tutup pintu G-Class gitu, itu sama. Jadi kayak besi ketemu besi gitu ya, padat banget. Gitu. Wah, kita suka. Dan di sini atau Junkies, inilah interior dari si Mahindra Scorpio Pickup tahun 2020. Sebelum kita bedah dashboard dan fiturnya, seperti biasa pertama-tama kita perlu lihat kuncinya dulu ya. Jadi kuncinya sendiri seperti ini. Ini memang ya masih kunci batang biasa, tapi at least dia nggak cuma besi doang gitu, dia tetap dikasih kayak plastik cover kayak begini gitu. Dan ini ada logo Mahindranya emboss di bagian sini. Ini overall kuncinya terlihat seperti mangga gitu ya. Dia udah dapat alarm ini ya. Alarmnya sendiri juga ya terpisah, tapi ini at least udah ada tombol untuk lock, unlock, dan untuk panic buttonnya. Dan suara panic buttonnya cukup jelas dan cukup unik seperti ini. Kita penasaran pengen dengar suara mesin dari M-Hawk yang mereka bangun secara in-house ini. Jadi kayak apa? Pertama-tama kita cobain startup dulu. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu, mesin dari si Mahindra Scorpio Pickup 4x4 double cabin ini cukup legendaris di jajaran mobil India karena selain di-develop in-house fully dari Mahindra, dia juga telah terbukti durability-nya. Iya, kodenya M-Hawk, 2200cc turbo diesel dan sudah Euro 2. Tenaga 140 horsepower dengan torsi 320 Nm yang dimate ke transmisi 6-speed manual berpenggerak 4 roda. 0-100-nya jatah dalam waktu kurang lebih 14 detikan, jadi cukup oke hingga top speednya di 170 km per jam. Sekarang kita bahas interiornya, dan memang secara material ini memang masih hard plastik semua dari bagian dashboard atas sampai bawah sampai door trim juga. Tapi ya cukup wajar di kelas ini kan lebih ke arah buat utilitarian, buat kotor-kotoran, off-road, ke tambang, ke hutan. Airbag sudah dual di bagian depan sini, ada hiasan warna gunmetal di bagian sini, dan untuk glove box ya dia belum soft opening tapi cukup oke untuk nyimpan manualnya, udah cukup lah. Seperti itu. Bagian tengah di sini secara head unit dia tuh modelnya tuh built-in seperti ini ya, dan memang masih layar kalkulator berwarna hijau karena interior lightingnya pun semua berwarna hijau. Tapi at least secara feature dia udah cukup oke karena selain udah bisa radio gitu ya, di sini juga udah ada Bluetooth teleponi ya. Kalian bisa sambungin handphone kalian ke sini untuk ngangkat dan untuk telepon tuh bisa, dan mikrofonnya pun ada integrated ke bagian headliner di sebelah sini gitu ya. Jadi lagi-lagi cukup rapih. Masuk ke bagian climate controlnya yang memang masih puter-puteran kompor semua, tapi lagi-lagi ini cukup wajar. Dan di sini yang kita suka pertama-tama peraturan arah semburnya itu udah lengkap banget. Kepala kaki, kaki dan front defogger sudah ada di bagian sini, dan front defogger aja. Oke lah, dan juga mobil ini gak hanya ada cooler tapi juga ada heater. Iya, jadi lengkap. AC-nya sendiri ada pilihan untuk AC high dan AC low. Ada open storage di bagian sini yang dilapis karet yang kalian bisa angkat karetnya kalau pengen dibersihin, dan ada 12 volt socket juga di bagian sini yang ada lampunya buat kalian nge-charge. Transmisi dia 6-speed manual. Kalau kalian pengen masukin mundur, itu bukan yang mundurnya tuh kayak ke kanan bawah gitu ya, tapi yang mundurnya tuh ke kiri depan ke atas gitu. Dan biasanya kalau mobil kan kayak ada cincinnya atau ada pencetannya, ini enggak. Ini kalian tinggal gunakan kekuatan inspektor Vijay kalian gitu tuh, dorong ke kiri abis, dorong ke depan gitu. Jadi seperti itu cara masukin ke gigi mundurnya. Dan ini nggak mungkin nggak sengaja ya, karena ini tuh kayak harus didorong dengan whoosh. Mundur ke belakang lagi, di bagian center console sini ada kayak electronic transfer case dial gitu ya, karena ini mobil juga sudah tentunya bisa di shift on the fly. Jadi kalian bisa sambil jalan di bawah 100 km per jam bisa diganti-ganti langsung dari sini. Ada 2-wheel drive high, itu jadi RWD. Ada 4-wheel drive high, dan ada 4-wheel drive low untuk low ratio gitu ya. Ada beberapa storage juga di bagian sini gitu, cup holder di bagian sini, dan untuk parking brake dia masih model hydraulic di bagian sini gitu. Driving position, joknya sendiri memang dia kombinasi antara kukulitan gitu ya, vinyl gitu, dengan bagian fabric di bagian under thigh dan bagian upper back kalian. Setirnya sendiri pengaturan di sini, dan dia pun setirnya udah bisa tilt walaupun belum bisa teleskopik, tapi ya lagi-lagi cukup normal. Setirnya
Dia masih poliuretan seperti ini, belum kulit, tapi udah ada grip bolster gini. Yang gripnya tuh enak banget. Dan bentuk setirnya pun ya cukup lucu karena dia palang 4 dengan aksen gunmetal seperti ini. Klaksonnya suara seperti ini. Cukup normal di kelasnya lagi-lagi. Dan masuk bagian speedometer, dia berwarna hijau dan cukup simple. Di bagian kiri ada untuk RPM sampai 7000, redline di 5000 diesel. Dan di kanan lagi ada speedometer dalam kilometer per jam yang tops di 180 km per jam. Di tengah ada multi information display yang ya cukup simple karena lagi-lagi cuma ada trip A, trip B gitu ya, odometer, dan untuk bagian bensin dan engine temperature semua di sini udah digital gitu. Dan di sini pun ada pengaturan untuk headlamp levelingnya, bisa kalian atur proyektornya mau setinggi apa di bagian sini. Plus ada juga tombol untuk rear defogger karena memang ya di bagian belakang sini itu udah ada rear defoggernya gitu ya. Cukup oke lah lagi-lagi. Dan sini ada fitur yang cukup canggih. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Door trimmer sendiri juga tetap ada area yang dikasih fabric, yaitu di bagian situnya tuh. Nah itu fabricnya cukup lembut ya yang kita suka. Jadi enak kalau kalian taruh tangan pun masih kena fabric yang cukup lembut. Power window udah di keempat pintu walaupun belum ada yang auto sama sekali. Dan juga yang gue bilang pengaturan spionnya tuh masih yang model analog joystick di situ ya. Jadi kalian kayak di toyor sendiri di situ. Speaker dan udah ada door pocket walaupun tidak bisa hold botol dalam bentuk apapun, hanya bisa hold peta petualangan kalian gitu. Nah, ke atas di sini ada tempat buat naruh kacamata dan ada dome light, dan ada yang menarik juga di bagian dome light ini, ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Di baris kedua pas kita mau masuk juga pintunya sama hefty dan beratnya kayak pintu depannya, jadi cukup sturdy dan yang sama seperti depan juga. Di sini nggak ada grab handle buat kalian bantu naik, dan suara tutupnya tadi gue bilang juga kayak suara G-Class gitu. Oke lah. Bina Tojangi serasa duduk di baris kedua dari si Mahindra Scorpio pickup yang versi double cabin. Ini jok udah posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini masih ada kurang lebih 8 jarian gitu. 8 jari untuk ukuran double cabin itu cukup impresif ya, karena ruang belakangan biasanya terbatas, dan di bawah situ kalian masih bisa molosin kaki ke bawah jok depan gitu kalau kalian mau, karena jok depannya sendiri bawahnya lumayan tinggi. Reclining angle joknya tuh nggak yang setegak rata-rata double cabin ya, ini masih agak cukup slouch gitu, jadi masih cukup nyaman. Dan dapat headrest yang bisa kita naikkan 3 buah di bagian belakang sini gitu, karena walaupun ini 4x4 tapi humpnya itu nggak terlalu gede gitu ya, jadi kalian masih bisa taruh kaki di tengah dengan sangat nyaman. Untuk urusan safety, seat beltnya sudah model 3 titik seperti ini gitu, jadi bukan seat belt yang ngeloyor-loyor gitu ya, itu kita cukup suka. Comfort wise, kalau kalian cuma berdua, kalian bisa turunin ini. Ya, karena ini juga udah dapat armrest. Walaupun memang armrestnya posisinya agak sedikit terlalu rendah gitu ya, tapi ya oke lah, orang India kan tangannya panjang-panjang gitu. Nah, storage ini ada 2 buah seat back pocket di masing-masing kursi depannya di sini. Di pintunya ada bottle holder di bagian bawah. Dan di bagian atasnya sini ada tempat lagi buat kalian naruh, misal kalian lagi adventure gitu, ini bisa dipakai untuk menyimpan walkie-talkie gitu ya. Jadi kayak enak gitu, ada tempat khususnya buat taruh walkie-talkie di bagian situ. Kemudian soal fitur, di bagian tengah sini yang kita suka juga, walaupun ini double cabin, dia kan nggak terlalu yang jauh banget depan ke belakang, tetap dikasih saluran AC ya di bagian tengah sini ya, yang bisa dinyalain dan dimatiin. Ini bener-bener berguna pada saat kalian contohnya ke tambang atau off-road panas jahanam gitu. Ini tetap dapat lubang AC di bagian tengah sini gitu. Really nice, memanjakan penumpang kedua. Di sini pun ada cup holder lagi yang posisinya agak miring, mungkin lebih untuk air mineral glass gitu, bisa di sini. Dan di bawah lagi ada 12 volt socket yang menyala. Ini bisa kalian pakai untuk nge-charge handphone kalian, tapi butuh adapter lagi. Speakernya ditaruh di bagian atas ini. Jadi kalau kalian dengar musik tuh suaranya tuh nggak yang dari bawah gitu ya, suara yang dari atas, kesannya tuh lebih ala-ala surround gitu ya. Cukup oke lah, di belakang sini kita cukup suka. Dan tentunya sebuah double cabin pastinya mementingkan yang namanya bak belakang ya. Dan ini soal bak belakang, dimensinya gitu, ini merupakan salah satu yang terbesar di kelasnya gitu ya. Dibandingkan dengan contohnya Toyota Hilux ataupun Mitsubishi Triton, ini masih lebih besar baknya gitu. Dia panjangnya sendiri 1570 mm, kemudian lebarnya 1615 mm dengan tinggi bak yang lumayan ekstrim yaitu 775 mm. Jadi memang kelihatan banget gitu ya kalau kita lihat misalnya berdiri gitu, ini baknya tuh emang tinggi banget gitu. Kayak yang gue bilang tadi di awal, kalau kalian pengen bikin jacuzzi, kalian duduk, itu enak banget karena dalam. Dan bukanya itu ada handle di bagian belakang sini, dan yang kita suka dia tuh nggak yang kayak kebanyakan double cabin yang kalau dibuka tuh kayak ceteng gitu. Ini tuh bener halus.
nggak ada suaranya sama sekali. Dan kalau kita tutup, halus gitu ya, kita suka gitu. Nah di sini, ini dipegang dengan 2 buah kawat besi yang cukup rigid. Dan di sini pun memang dia masih full body color besi seperti ini ya. Dan seperti gue bilang, ini tuh emang gede banget baknya gitu. Kalian pengen bawa ATV, itu masih bisa masuk di bagian belakang sini. Makanya kalau kita lihat dari price to value ratio, mobil ini tuh menawarkan sesuatu yang cukup ekonomis karena harganya salah satu yang termurah di Indonesia untuk mobil 4x4 double cabin, tapi baknya salah satu yang terbesar. Jadi secara overall, kalau dipikirkan secara niaga dan secara rasional, you get more for your money. Walaupun ia terbukti tangguh dan Inspektor Vijay approve, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Mahindra Scorpio Pickup 4x4 Double Cabin. Fender emblem ini cukup keren ya, M-Hawk. Dia tuh kayak nge-showcase engine hasil rancangan dari Mahindra gitu. Oke, tapi kalau kita pindah ke sebelah berlawanannya alias driver side, ini Fender fake hole gini ada gitu, tapi tidak ada emblemnya, tidak ada M-Hawk, tidak ada logo elangnya gitu, tidak. Kenapa cuman di bagian passenger doang? Apakah di India supaya kayak di sana lebih dilihat orang atau gimana gitu? Tapi kenapa gitu? Kenapa nggak simetris? Di bagian dashboard sebelah passenger sini itu tuh di bawah AC, ini tuh kayak ada sebuah panel hitam gitu yang semua orang kalau ngeliat ini pasti ngira itu tuh kayak cup holder gitu ya, kayak cup holder yang ada di Yaris gitu, yang kayak lu pencet gitu bisa keluar gitu kan, dinginin minuman kalian. Tapi ini enggak. Jadi ini kayak cuman hiasan hitam di sini yang entah buat apa, out of place. Padahal hiasannya di sini kan warna kayak gunmetal metallic gini. Jadi ini buat apa? Kenapa seperti ini? Dan kenapa PHP kita butuh cup holder di sini? Seperti yang gue bilang tadi, di sini kan memang dia ada hump buat fender ya, dan itu cukup normal di double cabin, kita nggak permasalahin. Yang kita permasalahin itu ada sesuatu yang asimetris gitu. Nah di sana kalian lihat itu ya udah bentuknya kan kayak ngebulet aja gitu kan, nggak yang ada yang gimana, cukup normal. Sedangkan di sebelah sini ini tuh ada kayak flat spot di sini dan ini bulat gitu. Kita nggak tahu ini dalamnya apa dan gimana dan kenapa ini harus flat gini, padahal ini kalau cembung kan sama kayak yang di sebelah sana gitu. Jadi kalau dilihat kanan dan kiri itu sebelah sini kayak bonyok, kayak ditonjok sama. Namun tentu saja sebagai double cabin 4x4 termurah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini pasti membawa banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Mahindra Scorpio Pickup 4x4 Decap. Ini walaupun mobil yang notabene buat mobil niaga, buat gabruk-gabrukan, tapi ada sebuah fitur yang merupakan esensi mobil mewah, yaitu kalau kita buka bagian kap mesinnya di sini, iya, jadi dia sudah hidrolik ya, sudah pakai gas strut kayak gini. Dan kalian tahu apa artinya kan? Kalau gas strut ini tuh tandanya mobil-mobil mewah gitu, dan ditaruh di sini, ini sangat-sangat luar biasa menurut gua. Reading lamp kanan kirinya ini, itu dia bisa di swivel ke depan dan ke belakang gitu ya. Jadi kayak bisa diarahin sesuai dengan yang kalian mau gitu. Nah ini lucu ya gitu ya. Jadi kayak kalau kalian pengen nerangin bagian depan, kalian kedepanin. Kalau kalian pengen dia kayak satu ke depan, satu ke belakang gitu, kayak jereng gitu, bisa gitu. Jadi fitur yang cukup unik gitu. Selain itu, di bagian tengah sini itu ada tulisan 20 sec. Iya, di bagian sini ya. Apa artinya 20 sec ini? Jadi kalau kita set ke 20 second ini, misalnya kita keluar dari mobil terus kita kunci, itu dia kayak bakal 20 second delay. Di bagian kanan driver sini, kayak gue bilang, dia kan ada tombol buat rear defogger dan untuk naik turunin ketinggian headlamp depan. Tapi ada satu tombol lagi yang tulisannya start stop. Iya, di bagian sini. Ini kalian bisa nyalain dan bisa matiin gitu. Dan ini, itu fungsinya itu kayak idling stop gitu ya, atau auto start stop yang seperti kalian temukan di mobil-mobil mewah gitu, yang pada saat kalian idle di lampu merah gitu-gitu, dia akan otomatis matiin mesinnya gitu. Dan kalau kalian injek kopling, dia otomatis akan nyalain mesinnya lagi. Katanya sih bisa bikin lebih irit up to sekitar 5-7% bahan bakar dari mobil ini. Dan ini ditaruh di mobil seperti ini lagi-lagi merupakan fitur yang cukup spesial. Yaks. Oke. Penutupnya juga solid banget, kita sangat suka. Jadi begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Mahindra Scorpio Pickup 4x4 varian double cabin tahun 2020. Dan mobil ini, itu menurut kita menawarkan the best value
untuk uang kalian. Kenapa? Karena untuk ukuran baknya kan itu sangat penting di dunia per double cabinan gitu kan. Dia baknya salah satu yang terbesar di kelasnya, namun untuk urusan harga, ini merupakan salah satu double cabin 4x4 paling murah yang kalian bisa beli baru di Indonesia saat ini gitu. Dan tentunya ini pun warnanya sangat langka karena ini Rage Red. Iya, kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Hairul dari Mahindra Bintaro yang sudah ngizinin kita untuk nge-review Mahindra Scorpio double cabin 4x4 ini yang warnanya cukup langka ini gitu ya. Dan tentunya kalau kalian misalnya pengen cari tahu mengenai Mahindra, tanya-tanya, atau sekalian pengen langsung memesan, kalian bisa cek Instagramnya Om Hairul atau Mahindra Bintaro yang ada di bagian sebelah sini. Atau kontak langsung ke nomor handphonenya yang ada di bagian bawah sini. Ada 2 nih, boleh dikontak mana aja, itu bebas. Kurang lebih seperti itu, jadi jangan sungkan untuk kontak Om Hairul ya. Dan tentunya kalau bicara soal mahar, mobil ini seperti yang gue bilang, untuk varian double cabin itu dilepas dengan harga 318 juta rupiah on the road Jakarta yang membuatnya menjadi double cabin 4x4 termurah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini gitu ya. Kurang harganya lebih murah dari HR-V gitu kan, cukup luar biasa. Dan tentunya selain varian yang double cabin, dia juga ada dijual dengan varian single cabin, dan itu dilepas dengan harga 278 juta on the road Jakarta, seharga hatchback untuk sebuah mobil 4x4. Itu cukup luar biasa gitu ya. Dan kedepannya selain varian-varian mobil niaga seperti ini, katanya Mahindra juga pengen menseriuskan divisi passenger di Indonesia, dan kayaknya mobil yang satu ini itu mungkin kedepannya akan mengaspal di Indonesia. Itu kita tunggu aja, itu cukup dinanti karena gue penasaran banget dengan mobil yang satu ini gitu. Ya tentu saja thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami. Untuk Instagram kami ada di Laknat_AJ di sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date tentang mobil-mobil yang kita review, fun fact otomotif, serta misalnya kalian pengen partisipasi di 3 hal curious, juga bisa via komen di Instagram kami gitu. Oke, kalau lebih sekian aja untuk si Mahindra Scorpio 4x4 dengan warna Rage Red yang sangat keren ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.